Ya, halo, Shalom Maranatha. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bom Bom di siaran Solata BM2 Apologet. Terima kasih banyak pendengar setia yang masih tetap setia dengan Pak Bom Bom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi ya bersama-sama dengan Pak Bom Bom. Dengarkan siaran Pak Bom Bom di live. Yang malam ini Pak Bom Bom ambil judul. Nah ini, Roh Kudus itu bukan Ros bilang orang buat baik pada Roh Kudus ya. Ini contoh ini ya. Supaya Pak malam ini jelaskan Roh Kudus itu ada di mana. Nah ini banyak orang yang salah artikan. Oh jadi orang berbuat baik itu ada Roh Kudus ya. Enggak, bukan itu ya. Ada nanti sebentar kita lihat. Makanya Pak Bom Bom ambil judul malam ini Pak Muhammad KC dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa demikian? Mungkin teman lain bilang Pak KC tidak memberitakan firman, dia tidak Roh Kudus. Mungkin lainnya, Pak Bom Bom bicara secara Alkitabiah. Nah, sebelum Pak Bom Bom bawa dalam doa, Pak Bom Bom klarifikasi dulu tadi malam ya, karena tadi malam Pak Bom Bom berdialog, Pak Bom Bom sudah selidiki siapa itu orang yang tadi malam ya, pakai nama apa siapa ya. Rupanya dia itu namanya itu Ahmad ya. Ahmad jelas kalau saudara tahu nama Ahmad siapa. Ya. Nah, jadi ada WA semalam ada yang kasih tahu bahwa itu orangnya baru orang dari Simsalabim ya. Dia ngaku kayak kedua hari lalu ada yang ngaku bahwa dia dari Agnostik. Semalam ada bilang kata dari Yahudian lah pokoknya. Ya, saya nggak tahu apa. Semalam dia katakan bahwa mereka tidak makan daging babi. Terus mereka bilang mereka ikuti ajaran Yakobus. Saya tanya, saya diam, dia bilang ajarannya Petrus. Saya masuk itu saya tanya, Anda ikut ajaran Paulus? Dia bilang kami ikuti. Saya langsung bilang, ini Alkitab ini kan pusatnya di Roma Italia. Sehingga ada kami Protestan, ya. Yang membawa firman Tuhan ini kan kami tahu kan Paulus, ya. Yang memberitakan Injil kepada kita kan Paulus. Terus dia bilang, kami tidak diajarkan karena Tuhan Yesus tidak makan daging babi. Nah ini sudah mulai tanda-tanda. Pak Bom curiga, nah ini orang ini pasti nih penyusup ini, ya. Makanya Pak Bom kasih lihat ayat-ayat semua, mulai dari Korintus, Kolose, Efesus, ya, mulai dari terus di situ Ibrani, terus di Timotius, pengajaran sesat, ya. Nah, sampai Pak Bom membawa di dalam pengajaran sesat, Pak Bom kelepasan ngomong, makanya malam ini Pak Bom klarifikasi ya, ya saudara-saudaraku, ya, karena Pak Bom semalam ada sampaikan bahwa Alkitab ini, nah ini kami karena Pak Bom sudah jelaskan secara firman Tuhan, dia bilang, contoh di dalam kitab Ibrani, masalah sabat, masalah makanan, terus dia bilang, itu Alkitab perlu diterjemahkan lagi. Aduh, ini sudah di LAI, istilahnya apa? Sudah disahkan. Ya, Anda mau pakai bahasa Ibrani, mau putar lagi, bahasa Yunani lagi. Nah dia kan sengaja pancing ngomong karena udah malam, Pak Bom udah lelah, udah 6 jam lebih ya. Sehingga ya mungkin Pak Bom kelepasan ngomong dalam arti kecepatan ngomong, ya kamu bilang, ya ini Alkitab ini sudah ada di Roma Italia sana, dan ini sudah disahkan oleh Paulus. Sampai Pak Bom ada kata-kata bilang, masa dia mau bilang Paulus kincing berdiri, murid kincing berlari, ibaratnya begitu ya. Jadi Pak Bom minta maaf ya, ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, ya itu bukan karena semata-mata apa, tidak maksudnya begitu, karena dia bilang, kami semua orang Kristen yang sekarang Katolik, Protestan, ibaratnya begitu ya kalau Pak Bom terjemahkan, Katolik, Protestan, apapun itu, karismatik, Advent semua. Nah ini, Alkitab ini tidak sah. Berarti saya tahu itu orang penyusup. Ya, minta maaf, saudara ya. Pak Bom hari ini klarifikasi karena dia bilang Alkitab ini perlu diterjemahkan lagi. Kita tidak mau samakan Alkitab kita sama dengan kitab-kitab yang lain. Tidak perlu ada buku-bukuan. Ya, jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ahmad ya. Jadi ada informasi dari teman saya bahwa itu Anda ya. Jadi Anda punya suara sudah dikenal ya. Jadi Anda jangan masuk, makanya Pak Bom, karena orang yang nonton ini kan mereka tidak semua pemahamannya sama. Ada yang belum mengerti, harus perlu bimbingan rohani ya. Minta maaf Pak Bom, minta maaf lagi klarifikasi hari ini karena tadi malam kita berdialog, Pak Bom tunjukkan ayat-ayat. Jadi mungkin kalau orang yang tidak sampai ke situ berpikir, wah ini Pak Bom tunjukkan ayat, berarti Pak Bom ini bilang surat Paulus ini salah. Bukan. Maksudnya Pak Bom itu dia bilang dia mengikuti ajaran Yesus. Kalau dia mengikuti ajaran Yesus, kan Yesus katakan di dalam Matius 15, ayat 17, 18, 19, Markus 7, ayat 19, 20, 21, 22. Nah, dia bilang,
Pak Bobo lihat Tuhan Yesus makan daging babi kah? Nah ini kan berarti sudah mulai. Karena dia di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus bermakan sama-sama dengan murid, makan ikan goreng lah. Iya kan? Jadi dia sudah mulai di situ. Pak Bobo meninggalkan dia. Jadi minta maaf ya kalau ada dari, terus dia bilang, di luar orang Yahudi, yang lain dari bangsa lain, boleh makan daging babi. Nah, saudara coba dengar ya. Boleh di luar, di selain orang Israel, di luar orang Israel, boleh makan babi. Pertanyaan saya, dia bilang dia tidak makan daging babi. Nah, sekarang kalau dia tidak makan daging babi, dia orang apa? Bingung kan dia kembali, termakan dengan mulutnya, berarti dia penipu. Jadi Pak Bobo minta maaf untuk saudara-saudara kita, baik itu Advent atau Katolik. Pak Bobo tidak dalam merendahkannya, tidak. Pak Bobo hanya menjelaskan karena dia masuk dalam situ, dia bilang Paulus punya pengajaran, dia ikuti. Tapi Pak Bobo kasih lihat ayat-ayat, ya mulai dari Roma, Efesus, Kolose, Korintus, ya, kemudian di Ibrani, semua Pak Bobo tunjukkan surat Paulus, Timotius. Dia mengelak, putar ke sana, putar ke sini, langsung dia sudah kalah berdialog. Dia bilang apa? Oh Pak Bobo, itu perlu pakai bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, perlu terjemahkan. Aduh, berarti langsung Pak Bobo kan sempat karena sudah kelepasan ngomong, berarti ini kan sudah kita pilih kan kami terjemahan sudah dari Roma Itali, semua barang-barang semua ada di sana. Ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ngapain lagi bapak-bapak gerejamu ini lagi? Cuma ya Pak Bobo kelepasan ngomong. Pak Bobo malam ini klarifikasi. Pak Bobo minta maaf kalau ada kesalahan yang salah, ya karena Pak Bobo sudah dipancing ya, karena bukan emosi marah, bukan. Karena Pak Bobo juga sudah malam, sudah kecapean ya, namanya kalau orang sudah kecapean, lepas kontrol ya. Karena saya dalam arti saya melayani orang dengan sukacita. Ya kalau sudah terlalu malam, itulah kekurangannya Pak Bobo ya. Kita ini manusia, untuk itu ajaran Kristus kita saling memaafkan. Pak Bobo juga minta maaf kalau ada salah. Jadi kalau ada orang yang jahat apa tetap Pak Bobo minta maaf ya. Oke, seperti biasa sebelum Pak Bobo hari ini sesuai dengan judul Pak Muhammad Aceh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa Pak Bobo bicara bawa firman Tuhan malam ini? Karena memang perlu. Apa itu Roh Kudus? Banyak orang yang belum mengerti ya. Oke, seperti biasa sebelum kita baca firman Tuhan dan Pak Bobo malam ini kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur kepadamu hari lepas hari dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapak, malam hari ini hamba-Mu kembali lagi Tuhan, dan sebentar hamba-Mu akan membaca firman Tuhan, firman kebenaran-Mu. Dan anak-anak-Mu semua di malam hari ini yang siap menerima firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami dan kami bisa menerima dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau kuduskan kami, sucikan kami. Kehidupan kami Tuhan dalam hari lepas hari, yang baru pulang dari pekerjaan Tuhan, aktivitas, Tuhan Engkau berkati. Jauhkanlah mereka dari segala kuasa kegelapan. Berikanlah mereka kehidupan dalam rumah tangga mereka Tuhan penuh dengan bahagia Tuhan. Apapun ada masalah Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam kehidupan mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Sesuai dalam malam hari ini Tuhan, kita membahas masalah Roh Kudus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dengan orang yang percaya, iman. Kami karena Engkau telah menembus dosa kami, anak-anak-Mu di kayu salib, sehingga kami punya keinginan, rindu akan membaca firman-Mu Tuhan, dan kami tahu Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing. Bapa yang hari ini lagi sakit Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa bila-bila kuasa Roh Kudus. Anak-anak yang hari ini belum sempat makan, siapapun dia yang belum makan atau minum Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berikan mereka berkat berlimpah-limpah, hiburkan mereka Tuhan. Yang hari ini Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, sampai belum bisa makan atau belum bisa minum Tuhan, Engkau kuduskan mereka. Agar segala semua rancangan-Mu Tuhan dapat terjadi Tuhan. Kami boleh mengaku bahwa kami jalan kami, tapi bukan jalan kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang menguduskan kami, karena rancangan-Mu bukan rancangan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau selalu memberkati kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya, yang selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau kuduskan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Semua lancarkan aktivitas kami. Tuhan, bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau bukakan Tuhan. Bukakan pintu berkat-berkat kepada mereka. Siapapun itu Tuhan, mulai dari yang hidupnya pengangguran atau apapun Tuhan, Engkau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa,
kami tahu Bapa di dalam kehidupan hari-hari ini Tuhan, dari masa sulit Tuhan. Kehidupan bangsa kami maupun di seluruh dunia lagi dalam keadaan sulit. Tapi kami yakin percaya dengan orang-orang yang percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan penolong kami. Kau hidup Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, kami akan memberitakan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet. Tuhan Engkau kawal kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Agar kami memberitakan firman, semua jalan sesuai dengan harapan kami dan sesuai dengan izin Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita katakan amin. Haleluya. Ya. Terima kasih banyak yang sudah tetap stay di siarannya Pak Bom. Sebelumnya Pak Bom cuma menyampaikan, Pak Bom hanya manusia biasa. Tidak luput ya, ada yang komentar Pak Bom galak. Ya, memang Pak Bom kalau galak keras. Keras dalam arti bukan galak kepada orang. Galaknya maksudnya untuk menyampaikan firman Tuhan, biar telinga itu iblis lari, ya kuasa iblis lari. Tidak mungkin kita bicara firman, jadi firman Tuhan itu, nggak bisa begitu, nggak boleh ya. Tegas, bukan marah. Marah itu berbeda loh, marah itu mata melotot. Ya kayak orang kalau kerasukan ya, kalau ada orang kerasukan, begini contoh ya. Tidak, itu bukan orang kerasukan, itu stres, ya, saudara ya. Kalau orang kerasukan tuh gini. Matanya belum ya kayak nah, itu orang kerasukan ya. Nah, terus kemudian ini malam ini kita mau bahas ya Roh Kudus ya. Oke. Malam ini kita akan membaca 1 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Judulnya Bapak Muhammad Kaci dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kenapa? Ayatnya Pak Muhammad Kaci ada. Ya, beliau punya ayat yang Pak Bom biasa lampirkan untuk beliau mengingatkan pesan. Tidak usah takut karena anak-anak kalau dalam penuh Roh Kudus, mereka salah satu ciri khas Roh Kudus itu adalah ada dalam diri anak-anak rasa ingin mereka dipakai sebagai batu hidup. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 ya, mereka ingin memberitakan firman. Contoh kayak macam malam hari ini, bapak-bapak nonton siaran-siaran yang semua, Pak Bom siapapun dia, ya, Apollo Kristen, karena ada Roh Kudus, di penuh Roh Kudus ingin tahu, ya. Terus saudara-saudara yang dari seberang ingin, itu ada dua macam. Dia ingin membelokkan masalah firman Tuhan, dan kedua dia ingin tahu, ingin kebenaran. Sehingga banyak bapak-bapak yang sudah bertobat diberkati karena zaman Roh Kudus, ya. Yang penting bisa membuka hati, ya. Oke? Kita buka dalam 1 Korintus. Nah. Oke, sudah ada layar ya. Nah. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Oh, dahsyat ya. Nah, saudara-saudara, di sini ada Roh ya untuk dikaruniakan untuk kepentingan bersama. Nah, saya mau tanya saudara-saudara, apakah KC memberikan firman Tuhan? Dia memberikan keselamatan untuk dirinya sendiri? Tentu tidak. Dia mengajak. Salam sadar. Saudara ya? Oke, lanjut. Saya kita lihat kembali lagi ya. Nah, oke. Ya, nah ini. Dengan hikmat. Ya, hikmat. Pak KC mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena apa? Saudara-saudara ingat, 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Sebelum itu Pak Bob baca dulu ya. Roh yang memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara-saudara, Pak KC memberitakan sesuai pengetahuan. Pengetahuan apa? Dia punya kelakuan yang dulu berbeda. Sekarang dia memberitakan Injil yang dia punya pengetahuan yang dia mengalami. Itulah jamahan Roh Kudus. Kita buka di 1 Samuel 10 ayat 6. Mari kita kembali ke 1 Korintus ini ya. Nah, kita buka di 1 Samuel ya. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Ini bukan Pak Aceh aja, di setiap ada di anak-anak Tuhan yang perubahannya tidak ada perubahan, yang ada perubahannya ada perubahan ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka
dan berubah menjadi manusia lain. Nah, saudara-saudara, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara-saudara, untuk itu karena Roh Kudus ada di dirinya orang. Contoh, saya kasih contoh di Pak Aceh malam ini. Bukan Pak Aceh, semua anak-anak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanyakan, ada orang kalau tanyakan saudara, Anda selamat? Nanti ada Kristen jawab, belum tahu. Berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri dia. Kita maaf ya. Kalau Roh Kudus ada di diri anak-anak, anak Tuhan, pasti dia berpikir secara apa? Bukan berpikir langsung, oh tidak. Tidak, Roh Kudus yang jamah dia, bukan pemikiran manusia. Tapi Roh Kudus jamah dia adalah Roh Kudus, Roh Allah dalam diri dia, mengatakan bahwa dosa saya telah diampuni di kayu salib. Jaminan loh. Ayatnya di mana? Sebentar, nanti Pak Abu kasih ayatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak usah dengar orang bilang begini. Tidak, ini Pak Bom malam ini kasih contoh Pak Muhammad Kaceh. Dia mengalami kesulitan-kesulitan. Dia mengalami hal yang buruk. Tapi dia kuat. Tidak seperti seseorang. Baru di Yahya Wali berarti langsung alasan sakit lagi. Karena apa Pak Kaceh kita lihat? Dia memang punya penyakit. Ya, kami dengar, saya dengar. Tapi memang kami sebagai hamba yang anak-anak Tuhan, kami semua berdoa buat dia. Tidak ada hamba Tuhan yang tidak berdoa sama dia. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak berdoa buat Muhammad Kaceh, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Saya kasih tahu buat hamba Tuhan. Saya camkan ini. Ada anak-anak Tuhan mengatakan bahwa Muhammad Kaceh tidak dijamah oleh Roh Kudus. Minta maaf, saudara-saudaraku. Boleh kita sama Kristen, tapi masalah Alkitab ya, Pak Bobo mengatakan bahwa Anda tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada ayat? Ada. Ini salah satunya. Sudah 2 ayat. Yesaya 11 ayat 2. Oke, kita buka. Nih, anak-anak Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, Pak Kaceh itu takut akan Tuhan. Bukan dia mau menyelamatkan dirinya atau dia mau menyelamatkan keluarganya, tapi dia mau menyelamatkan sesama manusia. Itulah Pak Kaceh. Saya kasih contoh. Pak Saifuddin Ibrahim, Ibu Fatimah, Ibu Fadila, minta maaf. Saya sebut nama mereka. Ibu Abre, minta maaf. Bukan karena mereka mau tunjukkan sesuatu, mereka tidak pernah minta bayar. Tapi kalau orang memberi dengan sukacita, mereka juga menerima dengan sukacita. Tidak ada paksaan. Ini yang salah diartikan oleh teman-teman yang tidak memahami. Bukan saja teman-teman yang tidak mengerti firman Tuhan, tapi anak-anak Tuhan juga, tapi mereka tidak mengerti Roh Kudus itu apa. Menyebar roh dalam kebenaran tidak mengerti juga. Kita sebagai umat Kristen, kita saling mendoakan, ya, sesama umat-umat Kristen. Minta maaf, saudara-saudara. Boleh berseberangan dengan saya. Saya mungkin kalau sudah kecapean, mungkin salah ngomong, minta maaf ya. Karena Pak Bomo begitu. Makanya kalau sudah tengah malam, tolonglah teman-teman yang masuk nanti diskusi, tolong sekali ingat Pak Bomo. Pak Bomo, hati-hati ya. Karena Pak Bomo bukan berarti bukan. Tapi kadang kalau sudah kecapean, ya kita manusia semua punya kekurangan. Ya malam tadi Pak Bom sudah klarifikasi ya, karena banyak orang mau mengganggu hubungan kita sesama Kristen. Karena mereka mau masuk dengan cara bagaimana sudah bingung. Apalagi di Pak Bom ya, nandar apa sukeok. Ya, kita maaf. Saya bukan tempat saya untuk berdebat-debat, tidak. Kami bertanya firman Tuhan, saya nggak pernah singgung kitab Anda. Ya, jadi begitu. Jadi, dan jikalau ada Roh Kudus dalam diri kita, nah, pertanyaannya, Roh Kudus bagaimana dalam diri kita? Itu dapat dilihat dalam pengaruh hidup kita. Nah, Pak Kaceh pengaruh hidupnya apa? Yang dulu dalam KG8, dia memberitakan firman melalui YouTube, memberitakan firman melalui teman-temannya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Itu apa, saudara-saudara? Belum tentu kita berbicara di YouTube ini, belum tentu ada orang datang bilang, Pak, kami mau dibaptis. Belum tentu, saudara. Yang dilihat adalah sesuai dalam Yakobus 2, iman tanpa perbuatan pada itu hakikatnya mati. Dilihat di lapangan. Pak Kaceh saya sudah bicara, Pak Kaceh waktu itu sebelum disampaikan bahwa ada beberapa orang yang meminta dibaptis, dia bawa ke sana, ada orang yang minta dibaptis ya.
Waktu itu Pak Yusuf Manubulu yang baptis ya. Itu saudara-saudara. Nah, waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita sebagai orang percaya di dalam Roma 10 ayat 9 mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus langsung dimeteraikan buat kami. Efesus 1 ayat 13. Nah, ini anak-anak Tuhan ini harus mesti tahu. Abang berapa kali disampaikan, tapi ada juga orang yang menganggap bahwa orang baik itu adalah Roh Kudus. Tidak ada. Ini ada ayatnya Santi Paulus bicara. Bukan semua orang baik. Berarti orang sebenarnya yang tidak percaya Yesus orang baik juga ada Roh Kudus ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara, bagaimana Anda baca firman Tuhan kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan, masih katakan Yesus adalah Nabi? Bagaimana Roh Kudus ada dalam diri Anda, saudara-saudara? Roh Kudus itu ada di diri kita sehingga kita membuat suatu apa? Bukan kebaikan, tapi firman yang kita menyampaikan. Keinginan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Ada ayatnya. Ya, kita ada keinginan untuk memberitakan firman Tuhan. Salah satunya Pak Kaci, Pak Syarifudin Ibrahim, Ibu Fatima, Ibu Apri, siapa lagi? Banyak orang-orang yang sudah bertobat, orang yang memberitakan firman. Mereka yang terbelakang akan mereka yang terdepan. Ada firman Tuhan loh. Saudara pasti tahu. Jangan kita bilang kita Kristen dari kecil, kita lebih hebat. Halo, sabar dong. Kita maaf saudara-saudaraku ya. Pak Bomo orangnya kontak, bukan keras apa, tidak. Alkitabiah. Jadi kalau ada orang mau masuk di sini bicara bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bilang Alkitab perlu diterjemahkan. Enak sekali Anda mau bilang Alkitab kita mau mau perlu ada terjemahan lagi. Hello, ini bangsa Indonesia, bahasa Indonesia A I U E O. Bukan Anda mau bilang pakai zam. Oh, enak sekali Anda mau masuk di sini. Kalau Anda tidak terima, bukan room Anda. Baru kita masuk. Nah, saudara, Anda jangan masuk sini pakai nama-nama. Bilang dari Kristen mana, Yahudi mana. Malah saya tahu Anda bukan orang Kristen. Ya. Dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukannya dapat dilihat secara fisik, ya. Orang Kristen kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada dilihat dari fisiknya. Roh Kudus tuh nggak bisa kamu bisa lihat. Roh Kudus kan Roh Tuhan. Tidak. Kita lihat Roh Kudus tuh, anak-anak kalau kena Roh Kudus tuh, kejang-kejang begini. Itu bukan kejang-kejang Roh Kudus, roh setan. Roh Kudus itu ada di diri anak-anak waktu dia menerima. Diri orang dia menerima, dia berdoa dalam kekudusan. Namanya Roh Kudus, berarti kudus. Bukan masuk kita kejang. Nggak ada ayatnya. Roh Kudus dalam diri orang suka kejam-kejam. Coba kita buka dalam Yohanes 20. Roh Kudus pada waktu Yesus mengembuskan Roh Kudus pertama kali kepada murid-muridnya. Nih, untuk apa memberitakan firman Tuhan? Ada ayatnya. Kita buka dalam Yohanes. Jadi Anda jangan bilang Roh Kudus itu roh penghibur, itu roh Mr. M. Oh, minta maaf ya. Roh Kudus bukan malaikat, minta maaf. Roh Kudus bukan siapa, Roh Kudus itu roh Tuhan. Nah, ini ya ayat 22. Aku baca dan 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah kata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hello. Roh Kudus itu bukan manusia, bukan bahan fisik apa kita bisa lihat, macam bolpen kah, manusia kah, malaikat kah. Roh Kudus itu roh Tuhan. Yesus waktu mau pergi setelah bangkit, ya mati dan bangkit, mau naik ke surga, hembuskan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya.
Biar apa? Supaya murid-muridnya memberitakan firman Tuhan. Ada yang tidak sebentar nanti. Bukan Roh Kudus seorang malaikat. Terserah kalau yang lain mau katakan Roh Kudus untuk malaikat. Camkan ini saudara-saudara. Roh Kudus kita tidak bisa lihat dalam fisiknya. Ya? Roh Kudus kita hanya bisa lihat dalam apa? Kelakuan manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan perbuatan. Dulu dia perbuatannya jelek. Tidak hidup dalam kekudusan. Dia nggak tahu bicara firman Tuhan. Tapi ada rasa cinta. Mencintai apa? Mencintai membaca firman Tuhan. Dia mencintai Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan yang ciptakan dia. Sehingga dia memberitakan firman Tuhan. Bukan Pak Bowo bilang, Anda sekarang bicara firman Tuhan menjadi firman. Tidak. Dimanapun dia duduk bukan merumpi. Dia bilang, kira-kira bagaimana ya? Firman Tuhan ini. Bukan saja berbuat baik. Orang seberang juga berbuat baik. Nyamuk saja di tangannya dikasih begini loh. Jangan salah artikan Roh Kudus itu ya, saudara-saudara ya. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, bukannya dapat dilihat secara fisik. Minta maaf ya. Bukannya kejang-kejang ya. Bukan itu ya. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, ya kita bisa merasakan pengudusan itu. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita bisa merasakannya itu. Pak Bobong tukang marah-marah. Bukan marah, tegas dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kalau Pak Bobong menyampaikan firman Tuhan, apakah orang mau dengar? Orang berpikir, begini. Pak Bobong bicara, itu kan lucu macam. Kita sudah sampai jalan dari sini, sudah sampai di Jakarta. Ya, dari Pak Bobong punya tempat. Sudah pakai pesawat. Kita masih perahu, penggayu. Orang sini bilang panggayu, dayung. Ya. Contoh saya baca, Tuhan mengajarkan kita, apa nanti orang dengar tidur. Firman Tuhan harus diberitakan secara tegas. Dalam arti supaya mata orang terbuka, telinga terbuka. Bukan marah, saudara. Marah itu sudah, kamu gini ya, kamu gini, itu baru marah. Ya, saudara-saudara ya, harus kita memahami firman Tuhan ya, Roh Kudus itu apa ya, banyak sampai karena kurang ketegasan dari beberapa hamba Tuhan sehingga Roh Kudus itu mereka artikan bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus itu apa ya? Manusia kah atau apakah? Ya. Jadi gitu ya. Nah, Roh Kudus itu kalau sudah ada dalam diri kita ya, dalam diri kita. Nah, sehingga kita merasakan kekudusan itu. Salah satunya Pak Bombong sampaikan ya. Contoh macam Pak Bombong ya. Roh Kudus ada dalam diri kita itu sehingga kita muncul sesuatu itu ada di dalam Alkitab. Contoh, Roh Kudusnya ada orang yang zaman Roh Kudus. Contoh satu, berbuat baik. Ya, ini contoh di dalam Pak Bombong di dalam kalimat kelima ya. Nah, ini selain itu ya, contoh yang muncul ya. Kalau orang yang dulu pelit ya, pelit. Minta maaf ya, Pak Bombong kasih enggak. Ini firman Tuhan loh. Pak Bombong sampaikan firman Tuhan ya. Kalau mau tanya silakan lagi, Pak Bombong sampaikan. Pelit, terus hidupnya jahat, tidak punya kasih, ya nggak pernah melihat orang yang susah, dia tidak bantu, ya. Nah, ini contoh ya. Ini ada firman Tuhan loh. Nah, ini buah roh loh. Kalau Roh Kudus ada dalam diri orang, tentu ada buah rohnya. Betul nggak saudara? Dia berbuat baik berarti apa? Roh Kudus dalam dirinya, dia tahu, dia takut akan Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga mengorbankan nyawanya di kayu salib buat saya dan buat Anda semua. Apakah tidak ada Roh Kudus dalam diri dia? Kalau dia punya hasil lebih, dia mau membagi. Saudara, saya cuma kasih tahu. Tidak usah untuk pengbohong orang lain yang ada di sekeliling Anda. Tetangga sebelah Anda lihat baik-baik. Ada keributan, bukan Anda ke sana menambah keributan. Harus ada sana api, kita jadi air, ya. Itu sudah perbuatan baik loh. Bukan saja materi, tapi hikmat yang Tuhan berikan, roh hikmat. Itu. Roh kesabaran. Takut akan Tuhan. Nah, kita buka di Galatia. Ini namanya buah roh. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri anak-anak, pasti ada roh-roh ini. Nanti Pak Bombong di sebelah juga ada. Dia baik. Dia baik. Istri saya baik. Anak saya baik. Nih, lihat. Sebentar, Pak Bombong jelaskan terus ya. Baru satu ayat. Jangan bilang 2 ayat, 3 ayat. Sabar.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah itu saudara-saudara. Siapa bilang orang sebelah tidak bisa melakukan ini? Bisa. Entang-mentang hal ini sudah ada, baru dia bilang Roh Kudus ada dirinya. Halo, sabar dulu, halo, Pak Bob sabar. Ada ayatnya loh. Tadi Pak Bob sudah jelaskan. Dia percaya Tuhan Yesus atau tidak? Roh Kudus kok dibilang manusia, malaikat lagi. Tidak ada Roh Kudus itu malaikat atau manusia, Roh Tuhan. Tuhan Yesus pertama memberikan hembusan Roh Kudus itu dalam Yohanes 20:21. Kita lihat saudara ya. Nah, kita buka dulu. Sebelum dihembuskan Yesus katakan di dalam Yohanes 16. Nah, ayat 13. Jangan salahkan artikan ini saudara-saudara. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapa itu? Ya Roh Kudus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Ya. Contoh saudara-saudara, Roh Kudus ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Pada waktu kapan? Kita lihat bukan fisiknya, bukan manusianya, perbuatannya yang dulu jauh kan anak Tuhan. Perubahan. Contoh Pak Kace. Ini saya kasih contoh pemuat Kace saja. Memang dia memberitakan, memang dia ada kesalahan, memang saya tahu itu. Tapi kan pada intinya dia mau bikin orang supaya orang bertobat. Salam sadar. Dia memberitakan firman Tuhan, dia berdoa, doa Bapa kami, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Apakah dia tidak menyampaikan firman Tuhan? Halo saudaraku, saya bukan membela Pak Aceh, tidak. Saya membela dalam arti Alkitabiah karena beliau menyampaikan firman Tuhan. Pak Saifuddin Ibrahim demikian. Siapapun dia umat-umat, anak-anak Tuhan yang dulu terbelakang, mereka akan terdepan, saudara-saudaraku. Jangan Anda bilang ada orang Kristen yang hebat, tapi Anda tidak berbuah. Buah roh yang ada di Anda tidak lakukan. Pertama itu memang harus kita rindu akan firman Tuhan, kita bertahan. Itu pertama itu. Roh Kudus yang ada di anak Tuhan. Bukan saya bilang semua apa Tuhan, bukan. Tapi dia rindu menyampaikan apa itu firman Tuhan kebenaran. Dia ingin menyelamatkan karena itu adalah bonus buat kita. Matius 10 ayat 42. 1 Korintus 15 ayat 52. 58. Maaf saudara-saudara. Nah, jikalau seorang ada mengalami Roh Kudus, tentu kehidupannya itu banyak perubahan. Banyak perubahan. Bukannya kalau dipenuhi oleh Roh Kudus ya, itu langsung dia dipenuhi Roh Kudus. Kejang-kejang. Kerasukan. Minta maaf ya saudara ya. Roh Kudus itu lemah lembut, penuh sukacita, kasih. Minta maaf. Kalau begitu orang Kristen lain harus penuh Roh Kudus, harus nanti kan pandangan dari sebelah mengatakan apa? Oh Roh Kudus harus begini. Setan. Kita berdoa saja begini, berdoa semua begini, minta tangan, penuhi tuntunan. Roh Kudus loh, Roh Kudus masuk loh. Apa mau berarti kalau Roh Kudus itu kita udah pintar berdoa kan? Bukan itu. Tapi Anda punya hati menerima Roh Kudus, hati Roh Kudus yang jamah Anda. Jangan berbuat dosa ya, jangan begini ya. Itu ada bisikan Roh Kudus. Ada tuntun Anda, Roh Kudus jamah Anda, saudara-saudaraku. Ya. Maksudnya Pak Bomom itu kita karena ya ini kadang bahasa yang Pak Bomom pakai saja banyak yang kurang mengerti. Apalagi kita pakai bahasa-bahasa lain, bahasa teologi ya, bahasa apa. Jangan, Pak Bomom orangnya nggak mau. Karena ciri khas Pak Bomom begini. Pak Bomom tidak mau menunjukkan bahwa lebih baik Pak Bomom mengalah. Bilang, saya orang bodoh, saya salah, minta maaf saudara-saudara. Oh Pak Bomom gak bisa bukan, memang Pak Bomom mengaku bodoh. Lebih baik kita mengaku bodoh daripada kita mengaku pintar. Setelah kita ditanya lebih bodoh daripada orang bodoh. Ingat, hikmat orang pintar akan bisa diambil dari orang bodoh.
Minta maaf, saudara-saudara. Kalau ada seorang mengatakan dia pintar baca Alkitab, baru dia bilang kamu kaca bikin, oh, no, 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 no. Baca firman Tuhan baik-baik. Jangan kita tahu, jangan kita jadi ahli Taurat. Minta maaf, saudara, saya bukan menyinggung apa, tidak. Saya dengar di siaran-siaran seberang ya, mereka justru lebih hebat daripada kita Alkitab. Aduh, hello, itulah namanya ahli Taurat. Ya, saya bingung ya lihat orang-orang yang apa. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang tidak penuhi dengan Roh Kudus, mereka itu tidak paham. Orang yang mengalami Roh Kudus itu dia memahami firman Tuhan. Karena dia dijamah. Jadi dia baca firman Tuhan, dia memahami. Itu zaman Roh Kudus. Perbuatannya dia lakukan baik dulu yang dia suka, istilahnya apa ya? Jauh daripada Tuhan. Ya, istilahnya kalau bahasa kita di sini bilang pelit. Bukan Pak Bob bicara begini, Anda mau transfer uang ke Pak Bob, bukan. Terserah Anda mau transfer, terserah. Saya tidak peduli. Selama ini Tuhan kasih beri berkat buat Pak Bob bisa makan, sampai badan gemuk begini. Bukan Pak Bob khotbah begini, tidak. Berbuat kasih. Dalam firman Tuhan katakan apa? Kasihilah. Kalau Anda berlebih bantu orang yang membutuhkan. Bukan mau kasih hamba Tuhan, bilang perpuluhan mau kasih hamba Tuhan. Hello. Itu contoh. 10% aja Anda berat, apalagi selanjutnya. Kebanyakan orang banyak orang pelit. Nah, sebentar baca ayatnya buat Anda orang-orang ini hebat ya. 1 Timotius 6. Baca selanjutnya. Anda masuk surga. Hello. Ya udah Pak Bom, silakan bertanya, masuk nanti sebentar. Bukan untuk Pak Bom, tidak, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lihat tetangga, lihat saudara. Bukan lihat kemari, tidak usah lihat jauh-jauh, nggak usah, di Pak Bom nggak usah. Ada orang yang berbaik hati sama Pak Bom. Banyak orang cintai Pak Bom. Bukan saya mau suruh Anda langsung Anda padam secara langsungnya Pak Bom. Silakan. Pak Bom bicara firman Tuhan. Mau dengar silakan. Tidak pun Pak Bom kipaskan kaki. Matius 10 ayat 14. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu yang buruk-buruk akan tertinggal karena ada zaman Roh Kudus. Coba orang-orang di zaman Roh Kudus. Ya ini 1 Korintus ini yang kita baca ya. Kita baca. Sesuai dengan tema malam ini. 1 Korintus 12. Bapak baca sampai 11 ya. Nah. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberitakan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 jelas. Bukan Anda tidak percaya Tuhan Yesus itu katakan Roh Kudus. Oh, no. Ya sorry ya. Aduh. Hello. Apa? Aduh. Hamba Tuhan Kilipan beda kalau saya nonton hello, kalau saya tidak. Kalau saya Pak Bobo. Jadi bukan Roh Kudus itu ada ya dalam diri orang yang tidak percaya Tuhan Yesus ya. Nih, Pak Bobo baca terus ya. Oke. Pak Bobo kasih lihat ayat ini. Nah, Roh Kudus itu, nah kita baca di satu ini Kisah Para Rasul ya. Ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 ya. Sorry.
Makasih ya yang baru bergabung di caranya Pak Bom Bom. Nah ya, Pak Bom lihat dulu. Pak Bom bikin ini, takutnya mati lampu, wifi-nya mati, Pak Bom bikin ya pulsa data untuk takutnya mengisi dengan data. Ya. Karena kota kami kemarin sempat mati lampu ya. Takutnya malam ini lagi, ya jadi takut. Oke, Pak Bom Bom buka di sini. Nah, ini. Saudara-saudara, begini. Sebelum Pak Bom baca ayat ini ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 13 ya. Ciri khas orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan suatu kemampuan. Kemampuan apa? Ya salah satunya memberitakan firman Tuhan. Dia selalu ingin rasa membaca, rasa ingin mengetahui kebenaran itu, bukan pembenaran. Ingat, ciri khas salah satu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia ingin tahu. Contoh, Pak siapa kemarin ya, Pak SS ceritakan tentang dirinya. Terus Pak siapa ya? Apa namanya ya? Minta maaf ya, Pak Bomom lupa ya. Kalau Pak Bomom apa ingat-ingat nama orang suka lupa ya. Yang penting Pak Bomom enggak begini ya. Minta maaf ya. Kalau firman Tuhan, ada puji Tuhan. Tuhan memberikan saya hikmat. Bukan menghafal, tapi minta tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan itu ada di Pak Bomom. Ya. Jadi gini, ciri khas itu yang pertama ya, Pak Bomom kasih contoh. Dia ingin rasa memberitakan firman Tuhan. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 5, ya, dia dipakai sebagai batu hidup. Itu harus karena Tuhan katakan, batu penjuru. Nandar bilang Tuhan Yesus bukan batu penjuru. Nandar, bukan batu bata, Nandar. Batu penjuru, batu bata kan bukan. Bukan batu tela. Batu penjuru itu Tuhan Yesus. Kita ini batu hidup. Dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Nah. Apa itu Roh Kudus? Ya Roh penginjilan. Memberitakan firman Tuhan. Kan Tuhan bilang dalam Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah tentang kemuliaan-kemuliaan dan kebesaran-kebesaran tentang Allah. Nah, tentang Tuhan. Ini kita buka ayat ini. Nah, kamu baca ya. Nah. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terus kita baca sini ya. Nah. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, yang baptis kita dengan Roh Kudus siapa? Kita sudah menerima, saudara-saudara. Orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat ini apa? Anda sudah dibaptis? Bagus. Terus baptisan Roh Kudus. Orang ini baik, perbuatannya melebihi daripada orang-orang sebelumnya. Orang-orang. Roh Kudus tidak ada dalam diri Anda, ya saudaraku. Bagaimana Roh Kudus ada dalam diri Anda kalau Anda belum dimeteraikan? Dimeteraikan dulu, Pak. Dimeteraikan dulu, Bu. Jangan Anda ngaku ada Roh Kudus dalam diri Anda, ya. Minta maaf ya. Oke. Pak Bobo buka lagi. Nah. Nih. Pak Bobo buka dalam Roma 8 ya. Makasih yang baru bergabung nonton siarannya Pak Bobo. Roma 8 ayat 15. 15 dan 16 ya. Nah. Oke. Saudara-saudara, kenapa tadi Pak Bobo ambil contoh Pak Muhammad Kace, saudara kami yang kami cintai, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak kenal Pak Kace, bukan saudara saya, tapi saudara-saudara seiman. Karena kita mencintai Tuhan Yesus mencintai kita, jadi wajib kita mencintai Pak Kace, saudara-saudara. Kita wajib sama-sama mendoakan. Apapun yang ada dalam diri kita,
berdoa, apapun yang kelebihan kita memberikan secara, ya baguslah. Banyak yang membantu Pak Kacil melalui istrinya. Ya, Pak Bobo kan sudah bilang berapa kali, tidak usah bantu melalui orang lain, melalui istrinya. Istrinya kan ada, anaknya ada, tapi lebih baik istrinya. Karena roh Tuhan itu ada di Pak Kacil sehingga dia punya pedoman. Dia kuat. Meskipun dia mengalami kesulitan sekarang. Tapi apa yang dia pegang? Kita baca dalam Roma. Roma 8 ayat 15-16. Ini anak Tuhan loh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pak Bobo baca ulang. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dahsyat. Tetapi kamu telah menerima roh besar ini, Roh Kudus ya, yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ingat, Pak Kacil bukan anu ya, itu rancangan Tuhan loh. Rancangan Tuhan bukan rancangan kami. Jalan kami bukan jalannya Tuhan. Rancangan Tuhan. Coba lihat itu Saiful Ibrahim. Berapa tahun? Tapi berapa orang diselamatkan? Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Saudara-saudara. Makanya Pak Bambu malam ini mengambil contoh anak-anak Tuhan. Tidak usah takut saudara. Apalagi yang baru dijamu oleh Tuhan. Tidak usah takut, bersaksi silakan. Ada ayatnya bersaksi. Daripada Anda tidak bersaksi, mulut Anda nanti terpaku terus. Terus takut. Yang penting kita tidak menyinggung segala sesuatu yang jahat. Mengajak orang. Ingat, pemberita adalah wakil Tuhan. Apa salahnya kita memberitakan firman Tuhan ya? Ya. Jadi contoh orang-orang yang diberkati, orang yang terbelakang memberitakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri dia. Dia menyampaikan. Kamu bisa bilang, dengar-dengar, aduh, Pak Kacil tidak ada Roh Kudus. Gila lo, gilole. Lu gak baca firman Tuhan? Ini, coba dari Roma ini. Sebab kamu tidak menerima roh ini R kecil. Ini ya. Ini R kecil ini. Perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh R besar. Yang menjadikan kamu anak-anak Elohim. Apa mau ganti? Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalian kira Pak Kacil waktu ditangkap dia bicara apa? Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, di mana kaki saya melangkah, disitulah saya yakin dan percaya Tuhan hadir untuk saya. Ya Aba, ya Bapa. Karena Pak Bobo selalu mengingatkan saudara kita, Pak Kacil. Pak Bobo selalu kasih dia ayat. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Itulah Pak Bobo ingatkan. Bukan Pak Bobo bilang Pak Kacil, tidak. Anak-anak Tuhan, kita semua saling bergandengan tangan. Anda mau dapatkan upah di surga? Masuk kerajaan surga? Ya, karena kita orang Kristen. Sudah yakin pegang kartu. Contoh mana kartu? Aduh, tidak ada kartu ya. Kami sudah pegang kartu, sertifikat, jaminan ke surga. Nah, sudah mulai ayatnya ya. Galatia 4 ayat 6. Kita lihat. Hah? Kita lihat, saudara-saudara. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Tidak, aduh signalnya agak kecil ya. Minta maaf ya. Bentar ya, saudara-saudara ya. Saya kasih bentar dulu. Bentar ya. Bentar ya, saudara ya. Oke. Galatia 4 ayat 6 dan 7 ya. Saudara. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kurang jelas? Saya kasih lagi di Wahyu 21 ayat 7 ya. Nih, tar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Oh, haleluya. Jangan katakan bahwa Anda tidak tahu masuk surga. Anda sudah dijamin. Makanya Anda berdoa, tuntunan minta tuntun Roh Kudus biar Anda tidak jatuh dalam dosa. Tapi tiap hari kan kita berdosa. Ya memang. Tapi Roh Kudus itu tuntun kita untuk melepaskan kita dari dosa. Jaminan loh. Kita telah menang, kita menjadi anak. Tuhan Yesus jadi Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Kurang apa lagi saudara-saudara? Tidak usah kita berpikir bahwa ini tidak usah, ya. Oke, kita langsung lihat. Nah, kita langsung lihat yang ayatnya Pak Kace ya. Nah, ini saya langsung kembalikan lagi. Kita lihat dulu ya. Teman-teman yang baru bergabung. Nah, ini. Kenapa sampai Pak Bomo selalu singgung tentang Pak Muhammad Kace ini? Bukan itu contoh. Bukan Pak Bomo tidak ya. Karena memang roh Tuhan itu ada di anak-anak yang selalu mengharap kepada Tuhan. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Pak Bomo ulang. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu. Dengan Allah menyertai engkau. Tuhan Yesus bilang apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan. Kesudahan apa? Besok kalau Anda meninggal. Sampai tiba-tiba Anda belum meninggal, Tuhan datang dan kita semua terangkat. Orang mati yang dalam kekudusan dulu diangkat, dibangkitkan. Kita yang melihat pada waktu sangkakala, kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua kita terangkat. Pak Bomo dongeng lagi. Nggak dongeng. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya, di situ jelaskan tentang kedatangan Tuhan. Kita semua ini manusia memang berdosa. Dan bisa jatuh dalam dosa. Tapi keyakinan kita bahwa dosa itu telah dibayar dengan lunas dengan darah Kristus. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Bahwa dosa itu telah dibayar dengan darah Kristus, ya, membuat saya dan saudara-saudara yang hidup dalam Kristus berkeyakinan. Saya ulang, berkeyakinan, yakin, diselamatkan. Jangan takut, karena ada kepenuhan dengan Roh Kudus. Minta maaf ya, Roh Kudus itu bukan dilihat dari gejala fisik atau gejala apa, tapi dilihat dari perbuatan yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus kan katakan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal, minta apa saja. Minta apa saja. Apa? Bapa, saya minta Tuhan. Nama saya, umpamanya Charles siapa? Tuhan, apabila engkau panggil, nama saya sudah ada tertulis dalam kitab kehidupan. Malam hari ini saudara-saudara dengar siaran Pak Bobom. Ini hikmat yang diberikan kepada Pak Bobom. Berdoa, pasti belum ada pernah berdoa begitu. Ya Tuhan, nama saya lengkap. Tidak ada Anda mau menyelamatkan diri istri Anda, suami Anda, atau anak Anda. Ajar kepada suami istri Anda atau anak Anda. Tuhan, ingat. Pengkhotbah 12 ayat 13. Masing-masing menyelamatkan diri masing-masing. Melalui apa? Tuhan Yesus. Minta pada Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin berdoa buat istri saya atau anak saya. Cuma ingatkan, berdoa begini. Tuhan Yesus, ampuni atas akan kesalahan saya. Seperti saya juga tahu mengampuni orang berdosa kepada saya. Berbuat salah ya. Bukan berdosa, berbuat salah kepada saya. Karena kita kan berdosa. Minta pengampunan. Tuhan, apabila hidup saya sudah selesai di dunia ini, Tuhan, sebelumnya Tuhan saya minta. Nama saya tulis lengkap di dalam kitab kehidupan Tuhan. Biar saya pada waktu menghadap engkau bersama-sama dengan engkau, nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Hello, jangan Anda di Gehenna. Gehenna itu halaman neraka.
Ya, saudara-saudara, mungkin Pak Bobong sudah 55 menit ya. Jadi Pak Bobong pikir mungkin cukup sampai di sini. Jadi Roh Kudus ada di diri anak-anak Tuhan. Intinya harus dia dibaptis dulu. Ya, bukan bilang tidak dibaptis. Roh Kudus bukan manusia. Roh Kudus ada di Muhammad KC, bukan di tempat lain. Nama yang sama. Ya, Muhammad KC. Kamu bukan bilang lain. Muhammad KC. Roh Kudus ada di Muhammad KC. Bapak Muhammad KC. Saya tahu dia punya nama itu siapa. Ya, minta maaf ya. Oke, Tuhan berkati.